Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu harap kalian semua berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Memori. Materi pelajaran yang kita pelajari minggu-minggu kemarin, ada yang masih ingat? Kita mempelajari tentang listrik. Nah, apa itu listrik? Contohnya lampu. Ya, boleh. Hari ini kita mempelajari tentang proses pengaliran listrik. Baik anak-anak, minggu kemarin kita mempelajari tentang listrik juga. Apa pengertian listrik? Listrik adalah energi yang sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari. Iya apa tidak? Iya. Coba kita bayangkan, dalam waktu satu hari listrik mati selama 10 jam saja. Apakah kegiatan kita semua bisa berjalan dengan lancar atau tidak? Tidak. Yang pastinya yang pertama adalah masalah pekerjaan. Seperti ibu rumah tangga mencuci pakai listrik, tidak bisa kalau tidak pakai listrik. Kita menonton televisi memakai listrik, mengecas HP memakai listrik. Begitu pentingnya listrik bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kali ini pelajaran kita yaitu proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah kita. Adakah yang tahu pembangkit listrik itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ibu. Ya, Dinda. Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Atau kita singkat dengan PLTA. Ada lagi yang tahu? PLTU. Ya, nah. Ada satu lagi? Apa itu, Anissa? Tenaga surya. Iya, nah. Pembangkit listrik tenaga surya. Baiklah anak-anak, Ibu rasa kalian sudah mengetahui apa itu PLTA, apa itu PLTU, ada PLTS juga. Nah, di tempat ini kita membahas tentang penyaluran. Bagaimana sih listrik kok bisa sampai ke rumah kita? Prosesnya itu bagaimana? Yang pertama yaitu energi dari sumber alam terlebih dahulu. Nah, dari sumber alam diubah menjadi energi listrik. Nah, setelah listrik dihasilkan, maka tegangan listrik harus dinaikkan terlebih dahulu. Nah, dari sumber alam diubah menjadi energi listrik terlebih dahulu, lalu tegangan listrik dinaikkan terlebih dahulu dengan penaik tegangan yang disebut trafo step up. Nah, agar listrik dapat dialirkan menempuh jarak yang sangat jauh dari pusat melalui saluran udara, tegangan ekstra tinggi yaitu disebut dengan sutek. Nah, sutek itu adalah tegangan ekstra tinggi tanpa kehilangan banyak energi. Selanjutnya, listrik sampai di gardu induk. Nah, gardu distribusi adalah gardu induk. Bisa kita lihat di jalan-jalan ada gardu-gardu listrik. Pernah lihat? Nah, dari gardu-gardu itu listrik dialirkan ke rumah-rumah kita. Nah, maka dari itu setelah sampai ke rumah-rumah kita, maka listrik
tentang topik yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, kita buka di situ ada materi atau bacaan tentang listrik sampai ke rumah kita. Bisa dilihat di situ ada berapa paragraf? Ada berapa? 3 paragraf. Ya, benar. Ada 3 paragraf. Nah, tolong dibaca, Ibu kasih waktu sebutkan lampu selama 10 jam saja. Lampu kita ada 40 watt dikali 10 jam sama dengan 400 watt yang kita butuhkan. Kalau kita mematikan lampu saat tidur, pasti akan berkurang tenaga listrik yang kita gunakan. Maka akan menghemat pembayaran listrik kita setiap hari. 40 watt dikali 5 jam sama dengan berapa? 4 kali 5? 200. Berarti di sini kita bisa menghemat 200 watt listrik yang kita butuhkan sehari-hari. Apakah lebih hemat atau tidak? Lebih hemat. Yang kedua, contoh di rumah menonton televisi. Misalkan TV membutuhkan 80 watt tegangan listrik. Kalau kita menghidupkan TV tapi tidak kita tonton, kita sibuk dengan pekerjaan kita, otomatis kita hanya membuang cuma-cuma energi listrik. Betul apa tidak? Betul. Maka bagaimana cara menghematnya? Dimatikan. Maka apabila 80 watt kita kalikan selama 3 jam saja. Sudah, Mbak. 80 kali 3 berapa? 240. Kalau kita mematikan televisi, cukup 1 jam saja kita menonton TV, maka 80 kali 1 sama dengan hanya 80 watt saja energi yang kita gunakan. Maka kita akan lebih hemat. Nah, bagaimana cara kita menghemat listrik di rumah kita? Yang pertama harus mematikan lampu apabila tidak digunakan atau dipakai. Yang kedua, dalam menghemat listrik yang kedua, apabila kita tidak menonton televisi, apabila tidak terlalu penting, maka TV harus dimatikan. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk kali ini Ibu minta tolong kalian untuk membuat kelompok. Ibu bagi satu, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, Ibu bagikan ini kertasnya. Ibu minta kalian menggambarkan bagaimana proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah kita. Apa saja prosesnya, dari pertama apa, yang kedua apa, hingga sampai ke rumah kita. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Free memory. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Coba Ibu lihat terlebih dahulu. Coba yang kelompok 3. Berarti kalau 15 menit Ini ada gadunya ya. Nah, dari gadu listrik kita ke salurkan ke rumah. Oke. Coba yang sebelah sini. Apa yang pertama tadi? LDA.
gardu. Ya. Habis ke gardu baru ke Rumah. tolong perjelas lagi Ya, gambarnya ya. ya Bu. Baiklah anak-anak, silakan kumpul tugas kalian ke depan. Baik Ibu. Memori, silakan. Nah, free memory. Menghayati Misalkan Pak. Aku bikin. Perhatikan waktu ya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. memori. Boleh Pak? Boleh ya? Masih semangat untuk pelajaran selanjutnya ya? Baiklah, kita tepuk semangat. Ya. Ibu awali terlebih dahulu, tepuk semangat. Baiklah anak-anak, inilah pertemuan kita kali ini. Apa yang kalian pahami dari materi yang Ibu jelaskan? Ada yang angkat tangan, silakan. Tentang pembangkit listrik, Bu. Tentang pembangkit listrik. Ada lagi? Menghemat Menghemat listrik, Bu. Tentang menghemat listrik. Oke, ada lagi? manfaatnya listrik. Apa? Manfaat guna menghemat listrik. Penyaluran listrik. Oke, baik. Terima kasih anak-anak, kalian sudah bisa mengambil apa isi dari pembelajaran hari ini. Ibu harap untuk pertemuan ke depannya tolong belajar lagi di rumah. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan sampai ketemu besok pagi. Besok lagi dengan Ibu, oke? Masuk ya, Bu.